Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan mendemokan kontrol on-off 16 buah relay dengan Arduino IoT Cloud dan Node MCU, dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana langkah pembuatannya. Saya akan demokan dulu secara cepat. Jadi di sini ada 16 buah relay. Saya bisa mengontrol dari Arduino IoT Cloud. Di sini adalah tampilan Arduino IoT Cloud. Ada dua widget yang saya gunakan, sebenarnya 4 widget, yang 2 widget yang lain saya hapus karena datanya sama. Jadi saya menggunakan widget out B dan out A. Widget out B ini digunakan untuk menampilkan output secara keseluruhan, output dari kondisi relay secara keseluruhan, sedangkan widget out A ini digunakan untuk menampilkan kode yang dikirimkan, dan juga di sini ada kotak input untuk mengirimkan data ke device, ke Node MCU. Di sini kita melihat semua relay menyala. Kalau saya mengetikkan huruf X, maka semua relay akan mati. Ini huruf X, maka semua relay mati. Kemudian kalau saya menekan kembali huruf V, maka akan hidup semua. Ya, kalau saya mengetikkan huruf V, maka hidup semua. Berikutnya kalau saya mau menghidupkan satu persatu, ini saya matikan dulu semua. Untuk menghidupkan A1, untuk mematikan A0 gitu ya. Kalau saya tekan A0 maka akan mati. Saya ulangi A1, B1, H1, C1, G1, E1, D1, F1. Kemudian di modul relay yang kedua dimulai dari I1, O1, P1, M1, N1, J1, K1, L1. Ya, seperti itu ya rekan-rekan. Kita bisa matikan dengan menggunakan angka 0 di belakangnya. A0, B0, C0, D0, E0, F0, G0, H0, I0, J0, K0, L0, M0, N0, terakhir P0. Oh, O0 belum ya. O0 belum. Oke, demikian ya rekan-rekan. Setelah ini saya akan menunjukkan langkah-langkah pembuatannya. Kita mulai dari membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelas, teman-teman bisa membuka blog yang sudah saya tulis bermain Arduino IoT Cloud di sub materi keempat, semakin banyak kontrol ya. Di sub bagian kedua, bagian pertama ini kita sudah membahas di video sebelumnya, yaitu membuat kontrol on off dengan switch dan messenger untuk 2x8 buah relay. Kalau yang sub bagian kedua ini kita akan mengontrol 16 buah relay. Bedanya dengan 2x8 relay antara modul relay 1 dengan modul relay 2, di mana modul relay 1 memiliki 8 channel, itu kondisinya identik dengan modul relay 8 channel yang kedua ya. Jadi itu sebenarnya hanya 8 relay tetapi memiliki dua modul yang bisa kita hubungkan secara bersamaan ya, identik antara keduanya, sehingga kalau modul relay yang pertama berisi 4 relay yang menyala, maka modul relay yang kedua juga berisi 4 relay yang menyala dengan posisi yang sama ya. Jadi di sini penjelasannya. Jadi apa bedanya 2x8 relay dengan 16 relay? Kalau di 16 relay ini nanti teman-teman bisa mengontrol satu persatu gitu ya. Ini langkah pembuatannya sudah saya tulis di sini. Pertama kita membuat akun, kemudian silahkan mengisi akun itu dengan 2 buah ting, beri nama kontrol 1 dan kontrol 2. Kemudian silahkan membuat variabel
variabel dengan variabel out A dan out B di ting kontrol 1 dan variabel out C dan out D di ting kontrol 2 gitu ya. Kemudian setelah itu silahkan ditambahkan setup pada setiap kontrol. Jadi di sini kita bisa membuat kontrol 1 setup device untuk node MCU pertama, ting kontrol 2 membuat setup device untuk yang node MCU kedua. Setelah itu silahkan variabel out A dan variabel out C itu disinkronisasi agar datanya sama. Oke, supaya lebih jelas saya tunjukkan langkah per langkah lewat demo pembuatan. Ya, baik rekan-rekan, bagi yang rekan-rekan yang belum memiliki akun silahkan mengklik create one. Bagi yang sudah memiliki akun silahkan sign in. Oke, di halaman pertama kita akan mendapati halaman untuk menciptakan ting yang baru ya. Bagi rekan-rekan yang sudah membuat ting, silahkan ting itu dihapus karena di pembuatan kontrol 16 buah relay ini kita membutuhkan 2 buah ting ya. Kita create ting yang pertama, kita beri nama kontrol 1. Kemudian kita klik add variable, kita beri nama variabelnya out A. Kita pilih karakter string, kemudian silahkan untuk variabel permissionnya tetap saja read and write dan update policy-nya on change, kemudian kita klik add variable. Berikutnya kita tambahkan variabel kedua, kita beri nama out B. Kemudian variabel tipenya adalah karakter string. Silahkan ini memilih read only ya, karena ini hanya menampilkan, tidak memberikan inputan ya ke device. Jadi hanya menampilkan data saja. Kita pilih read only, kemudian kita klik add variable. Berikutnya setelah dua variabel terbentuk, kita pilih device-nya ya. Kita hubungkan dengan device node MCU, maka kita setup new device, pilih yang third party device, kemudian pilih ESP8266, pilih modelnya adalah node MCU 1.0, kita klik continue, biarkan namanya seperti ini, kita klik next, kita pilih download the PDF, ini adalah kode secret dan kode device ID yang harus kita simpan karena dalam pemrograman nanti harus dimasukkan kode ini. Jadi kita pilih download the PDF, kita buka PDF-nya. Ya, ini kode device ID dan secret key nanti akan kita masukkan dalam pemrograman. Ini kita bisa copy. Oke, kemudian kita kembali ke sini, kita klik pada I save my device ID and secret key, kita centang, kita klik continue, kita klik done. Maka associated device-nya akan muncul. Ini untuk ting yang pertama. Kemudian kita bisa lanjutkan ke pengisian network, tetapi supaya lebih cepat saya memberikan langkah, teman-teman bisa langsung download saja program ini di bermain Arduino IoT Cloud di bagian yang terakhir. Di subbagian kedua sebelum subbagian ketiga ini ada program node MCU dan library, kita klik saja. Silahkan ini di download, kita pilih yang kontrol 16 relay ASIP ini, silahkan diklik kemudian download. Untuk library ini teman-teman juga perlu, kalau teman-teman belum memiliki library-nya, ada 4 library yang harus ditambahkan. Itu sudah saya tulis di blog ini ya, silahkan teman-teman bisa lihat. Apabila teman-teman belum memiliki library ini, silahkan mendownload library tadi kemudian diinstal di Arduino ya, software Arduino. Jadi ada 4 library. Oke, ini saya buka dulu yang tadi kita sudah download. Ini kita download kontrol 16 relay. Ini silahkan diekstrak, ekstrak key, kemudian ini klik 2 kali, silahkan buka pada file Arduino ini, kita klik 2 kali. Oke, jadi programnya seperti ini. Ini program ini sama dengan langkah yang nomor 6 ya. Jadi di langkah nomor 6 ini sudah saya masukkan. Kalau teman-teman menggunakan download scat, ini nanti silahkan langkah nomor 6 ini di copy, ditempelkan secara manual. Tetapi kalau kita menggunakan file yang sudah ada di sini, silahkan ini langsung di download saja. Ini sudah saya tempelkan programnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat programnya 160 baris ya, ada 160 baris sama seperti di langkah nomor 6 ini tadi. Ini untuk yang kontrol relay B juga 160 baris, untuk kontrol modul relay A juga 160 baris ya. Silahkan ini di copy, kemudian di Arduino secret ini silahkan diisi device key yang tadi kita copy dari file PDF. Ini adalah isi dari file PDF. Kemudian untuk secret SSID ini silahkan diisi dengan nama WiFi. Kemudian untuk passwordnya silahkan diisi dengan password WiFi. Kemudian untuk yang ting properties ini silahkan diisi dengan device ID yang ada di file PDF tadi ya. Jadi file PDF-nya ada di sini ya. Ini bisa di copy, kemudian kita copy di sini.
Ya, seperti ini. Setelah itu kita tinggal upload ke NodeMCU ya. Jadi kita hubungkan NodeMCU-nya, ini saya tunjukkan. Jadi untuk yang pertama ini program control relay diupload di NodeMCU ini, kemudian untuk control relay B yang ada di file download tadi itu diupload di NodeMCU kedua ya. Ini saya upload dulu, kita pilih boardnya. Kita select order port and port, silahkan centang pada show all port, kita pilih yang ada tulisannya USB, kemudian kita pilih portnya NodeMCU, kita klik OK, setelah itu kita upload. Ya, sudah terupload. Kita bisa lihat di sini koneksinya. Ini saya kecilkan dulu. Kita bisa lihat di serial monitor. Oke, sudah connected to Arduino IoT Cloud. Berikutnya kita terapkan hal yang sama untuk NodeMCU yang kedua. Jadi di sini kita membuat dulu device-nya ya. Jadi di sini variabel out A dan out B untuk device pertama, NodeMCU pertama, maka kita buat lagi thing, kita klik pada thing. Kemudian di sini silahkan di create, kita add variabel, kita beri nama out C, kita pakai huruf kecil. Pastikan variabel namanya ini sama ya, pakai huruf kecil karena di kode program saya menggunakan huruf kecil OC. Kemudian kita variabel type-nya kita pilih karakter string. Ini silahkan langsung disync ya, sinkron dengan out A ya. Jadi out A ini harus sinkron dengan variabel OC yang ada di thing kedua ini, kita synchronize variabel. Setelah itu silahkan variabelnya tetap read and write dan update positionnya on change ya. Kita add variabel, kemudian kita klik add lagi, kita gunakan nama out D, kemudian silahkan ini read only ya, kita klik read only, variable type-nya karakter string, kemudian add variable. Setelah itu kita pilih device, select device, kita pilih setup new device, kita pilih setup a third party device, kita select model NodeMCU 1.0, kita klik continue, kita klik next, kemudian kita download the PDF, kita buka PDF-nya, ini kita copy secret key-nya, kemudian kita kembali ke IoT Cloud ini, kita centang pada I save my device ID and secret key, kita klik continue, kita klik done ya. Jadi di sini pembuatan variabel untuk thing kedua sudah. Oh ya, ini harus saya beri nama dulu, control 2. Kemudian di sini device-nya juga sudah kita setup. Untuk network-nya tidak perlu karena network ini sebenarnya kita isi di kode program. Di kode program yang ada di sini. Control 16 relay basic ini silahkan di-download. Berikutnya kita ekstrak, kita klik 2 kali pada control 16 relay B tipe program Inno ini. Kemudian kita isi di Arduino secret ini, device key-nya kita tempelkan yang tadi sudah kita copy, diisi nama wifi-nya, silahkan mengisi nama wifi, kemudian nama password wifi-nya, kemudian kita isi pada thing properties, kita isi dengan device ID yang sudah kita download tadi. Oke, sudah selesai, kita bisa upload, kita pilih boardnya. Jadi di sini saya memindahkan dulu kabelnya karena saya menggunakan satu kabel untuk di komputer. Sudah terhubung boardnya, kemudian saya pilih select order board and port, kita pilih port yang ada tulisan USB-nya, kemudian kita pilih NodeMCU tipe boardnya, kita klik OK, kemudian kita bisa upload. Sudah upload, kita coba lihat di serial monitor untuk koneksinya. Kita klik pada serial monitor. Ya, sudah bisa terhubung dengan Arduino IoT Cloud, maka kita sudah bisa menampilkan di Arduino IoT Cloud. Oke, langkah berikutnya kita buka Arduino IoT Cloud-nya. Kita lihat status device di halaman devices, sudah online semua ya, baik device NodeMCU pertama dan NodeMCU kedua sudah online. Maka kita bisa membuat tampilan di dashboard, kita klik dashboard, kita build dashboard. Ini saya beri nama dulu, Control 16 relay, kemudian kita klik add, kita pilih things, kita pilih control 1, kemudian kita tekan tombol create widget, maka muncul seperti ini. Kita kecilkan dulu supaya lebih ringkas. Berikutnya kita klik done, kemudian kita tambahkan lagi untuk widget
ting kedua, ting kontrol 2, kita klik kontrol 2, kita create widget. Sama seperti yang di widget ting pertama, kita buat kecil gitu ya, kita buat ringkas. Untuk widget dengan kotak input sebaiknya di bawah, kemudian yang output kita taruh di atasnya seperti ini. Oke, berikutnya kita coba tes hasilnya. Ini saya show dulu, klik tombol mata, kemudian kita full screen. Ini saya kecilkan. Di sini saya bisa mengetikkan huruf V, maka semua menyala relaynya. Kemudian saya bisa mengetikkan huruf X, maka semua relay padam. Karena di sini widgetnya sebenarnya sama, identik ya, antara out B dengan out D ini sama, kemudian out A dengan out C ini sama, maka kita hapus saja out C dan out D ini ya, supaya lebih ringkas. Ini kita klik pada tombol edit, kemudian kita pilih out D nya ini, kita klik delete, kemudian di out C juga kita delete ya, jadi ini lebih ringkas. Kemudian kita klik tombol mata, kemudian full screen lagi, kita perbesar sedikit. Oke, sudah seperti ini aja. Kemudian kita bisa menghidupkan satu persatu relay menggunakan huruf A1, B1 dan seterusnya. Ya, seperti itu ya, kita menghidupkan satu persatu, dan kita juga bisa menghidupkan dari HP. Ini saya tunjukkan HP-nya. Kita masukkan dulu username dan password. Silahkan teman-teman bisa mendownload aplikasi ini di Google Play Store dengan judul Arduino IoT Cloud Remote. Kita masukkan akun yang sudah digunakan untuk membuat 2 buah ting yang tadi. Ini saya masukkan. Kemudian kita klik continue. Di sini tertulis Control 16 Relay, kita bisa buka. Di sini tampilan di HP itu mengikuti tampilan yang dibuat di web ini ya. Kita bisa atur, sebentar ini kita atur dulu tampilan mobile layoutnya. Kita klik pada tombol edit. Saya ingin agar kotak inputnya ini berada di bawah, jadi ini saya kecilkan dulu. Oke, seperti ini, dan kemudian kita klik view, kemudian kita kembalikan ke desktop saja, desktop layout, kemudian saya full screen. Ini tampilannya saya sudah rubah jadi bentuknya seperti ini. Kita bisa ketik huruf X untuk mematikan. Kita hidupkan lagi mulai dari A1, B1, kita mau O1, di sini ya, P1, C1, D1, M1, N1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1 ya. Ya, kita bisa menghidupkan satu persatu setiap relay dan mematikan juga satu persatu. A0 gitu ya. Ini saya B0, C0, D0 ya, supaya tidak terlalu lama saya tekan tombol X, enter. Oke, demikian teman-teman video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.